Jadi itu ngaruh gitu. Kedua adalah one of the reason kenapa bisnis itu berubah adalah mereka ingin mengganti cara kerja gitu. Jadi yang mungkin dulunya itu lebih konvensional, let's say misalnya lebih relying on face to face, mungkin kedepannya akan bergerak dengan lebih digital. Yang ketiga adalah bagaimana mereka meng-align-kan atau re-align-kan organisasi. Mungkin ada organisasi yang kayak tadi itu mereka expanding gitu kan. Ada juga organisasi yang sudah terlalu besar gitu. Maka mereka harus merampingkan, mereka harus meng-align-kan lagi tujuan organisasinya seperti apa gitu ya. Jadi every organization is changing in their own way. Dan ini mempengaruhi bentuk organisasi, ini mempengaruhi cara mereka mengorganize tim, ini juga mempengaruhi berbagai macam dampak sumber daya manusia dan proses-proses yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu, gitu ya. Di sini kita ambil beberapa contoh. Netflix. Sekarang saya yakin semua mahasiswa pasti ada aplikasi Netflix ya di smartphone-nya gitu. Kalau misalnya nggak ada kuliah, kosong nonton film gitu ya. Jadi dulu mereka tidak seperti ini. Dulu mereka itu bisnisnya adalah rental DVD by mail gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kebutuhan pasar gitu ya, mereka berubah menjadi leading streaming video content service. Ini bayangkan cara mereka mengatur tim, pasti teknologi di belakangnya berubah dan tim yang mengerjakan pun itu shifting gitu ya, dari yang dulu mungkin fokus on logistics, sekarang fokus on video streaming gitu ya. Nah itu. Kedua adalah Adobe. Adobe itu juga dulunya punya jualan license package software, berubah menjadi cloud subscription. Fujifilm juga kita dulu mungkin waktu masih kecil gitu ya pakai handheld kameranya gitu kan. Habis itu mungkin beli filmnya gitu untuk dimasukkan ke dalam kamera kita. Tapi yang dulunya mereka fokus ke sana, mereka sekarang tahu bahwa they need to have a niche market gitu ya. Jadi mereka fokus ke healthcare imaging gitu. Jadi tetap bergerak di bidang imaging tapi fokus on medical and healthcare. Gitu. Microsoft juga banyak sekali perubahan-perubahannya kan along the years gitu. Dulunya mereka jual licensing, license product atau segala macam gitu ya. Sekarang fokus ke cloud-based platform as a service. Jadi banyak sekali B2B juga yang menggunakan produk-produk terbaru Microsoft. Jadi ini beberapa contoh aja bagaimana perusahaan itu berubah. Mungkin ini adalah beberapa contoh perusahaan global yang berubah gitu ya. Tapi mungkin adik-adik yang saat ini lagi membangun bisnis, saya tadi diinfokan bahwa mereka yang menjadi mentee Brightcube juga sedang menggodok ide bisnis gitu ya. Ataupun adik-adik mahasiswa lain yang lagi berpikir nih untuk masuk ke pasar tenaga kerja, masuk ke sebuah perusahaan, ataupun nantinya akan menjadi entrepreneur gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini paling nggak kita aware di sekitaran kita, bisnis-bisnis di sekitaran kita juga. Jadi, we know bahwa we entering an organization atau kita building an organization towards what direction. Karena dari direction apapun yang kita akan ambil itu akan mempengaruhi cara kita memanage sumber daya manusia di perusahaan yang kita ingin masuki atau kita ingin bangun. Begitu. Suara saya jelas kan ya Pak Nur Hadi ya? Jelas Bu. Siap. Mungkin bisa lanjut ya? Ya. Nah ini adalah contoh fenomena terbaru ya, not really new sebenarnya karena sudah 1 tahun terakhir ini kita mengalami transformasi COVID kan. Cuman bisa dilihat bahwa every single line of business yang ada di Indonesia, baik itu dari UMKM sampai dengan multinasional, sampai dengan state-owned enterprises, sampai dengan startups gitu, mereka semua dituntut untuk bertransformasi. Dan kali ini temanya transformasi digital gitu, karena kita tidak bisa bertemu tatap muka, kita harus bertemu via online, berkoordinasi via online, jualan via online, organize and making decision via online. Jadi bayangkan
ada hal-hal mungkin yang sifatnya apalagi when dealing with people ya, when dealing with policy making terkait dengan sumber daya manusia yang biasanya mungkin kita bertemu tatap muka, ini menjadi jauh sangat berbeda gitu ya di era COVID ini. Tapi untuk tema yang kita akan bahas hari ini, gitu, managing teams and managing performance. Managing team saya akan ambil dari sisi gimana kita memanage teams dari sisi pekerjaan, gitu. Jadi how we structure work, how we structure our organization, maka tim kita nanti bentuknya seperti apa, gitu ya. Jadi not so much the social dynamics dalam sebuah tim, tapi lebih ke bagaimana kita memanage pekerjaan, memanage struktur, maka tim kita nanti bentuknya seperti apa, gitu ya. Dan juga managing performance. Nah, dua ini sebenarnya sangat bisa di-manage via online gitu. Jadi tidak terpaku harus ketemu face to face, tapi strong foundation sebagai future entrepreneurs gitu ya, atau future business leaders, kita harus aware bahwa apa dampaknya jika kita mengambil keputusan untuk kita implementasikan, apalagi kalau misalnya kita ada di masa pandemi seperti ini. Jadi masa pandemi ini sangat impacting all aspects of business, gitu. Termasuk juga how we run it dari sisi sumber daya manusia, gitu ya. Jadi ini kalau bisa dilihat nih, koperasi UMKM juga diminta bertransformasi, gitu ya. Government juga diminta bertransformasi, gitu. Jadi kita harus tetap mengikuti, apalagi kemungkinan-kemungkinan ke depannya, gitu ya. Pasti ada fenomena-fenomena baru yang menuntut bisnis untuk bertransformasi. Oke, next. Ya. Oke, jadi when we talk about HR solutioning gitu ya, kalau misalnya temanya yang diambil hanya managing teams dan managing performance, kalau menurut saya itu sebenarnya bagian kecil dari overall dimensions of managing a business. Gitu, karena kan dimensionnya banyak ya. It's not that simple gitu. Jadi ini adalah salah satu simple framework yang saya coba utarakan gitu di sini berdasarkan saya expose di FMCG, di consulting ataupun sekarang di telco. Sebenarnya how we diagnose, design and deliver HR solution bagi bisnis itu lewat 8 steps ini aja sebenarnya. Jadi pertama adalah sebagai praktisi HR atau sebagai business leaders yang harus menjalankan beberapa keputusan HR, kita tetap harus tahu visi misi dan strategi perusahaan gitu. Jangan sampai nanti keputusan HR yang dibuat A, padahal bisnis maunya ke arah C gitu ya, nggak nyambung kan. So we need to know where the business is going. Kedua adalah target operating modelnya, bagaimana cara kita menjalankan bisnis ini gitu kan. Apakah lewat B2B, apakah lewat B2C, apakah lewat platform cloud, apakah direct selling. So many different target operating model. Itu beberapa contoh simple aja yang saya share, tapi mungkin many industry will choose different types of target operating model ya. Baru nanti setelah kita paham target operating model apa yang akan kita ambil gitu ya, what will be the basis of the business, baru masuk ke organization structure, bagaimana kita mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan kita atau di bisnis kita supaya teratur gitu. Nah ini bentuknya macam-macam, saya akan fokus ke sini. Baru habis itu yang keempat, position design. Baru habis itu yang kelima, 6, 7 saya klasterkan jadi satu. So once kita udah ada orang yang mengisi posisi tersebut, how we manage the performance, the development, and the reward of the people, gitu ya. Baru pastinya digital enablers itu penting pada saat nantinya kita making a business, gitu ya, karena nggak mungkin everything we do manually, itu udah pasti nggak mungkin, gitu ya. Jadi poin 1 sampai poin 3 itu biasanya nyerempet ke tim strategi, gitu. Jadi itu it's more of a strategic scope gitu. Tapi nomor 3 sampai nomor 8 itu biasanya nyerempet ke human capital scoping gitu. Jadi yang poin 3 ini agak kalau di Venn diagram dia merupakan irisan ya.
bisa ke strategi, bisa ke human capital. Nah, jadi pada saat ketemu isu apapun, baik itu masalah dynamics, baik itu masalah operasional, baik itu masalah SDM, baik itu masalah apapun itu di breakdown, lalu di framing, di cluster masalah-masalah tersebut, dan diposisikan masalah itu sebenarnya nyambungnya kemana gitu. Apakah ke poin 1, poin 2, poin 3, atau yang lain. Dan ini akan membantu kita untuk solving which problems that we are facing in our business gitu ya. Jadi ini hanya simple framework yang mudah-mudahan mudah untuk dicerna dan gampang untuk diingat. Untuk kedepannya nanti teman-teman kalau masuk ke perusahaan atau building your own business, it's easy to position the problems gitu. Oke, kita bisa lanjut. Oke, jadi kita ke topik yang pertama. How will you manage your team structure? How will you manage your team structure? Gitu ya. Karena when you know what you want to sell, when you know how your business is going to operate, kita kan mulai rekrut orang nih. Oh, saya perlu si A untuk ngerjain apa, saya perlu si B untuk kerjain apa gitu kan. Tapi when you find the person, you recruit, mereka kan harus diorganize kan. Oke, si A di posisi mana, si B di posisi mana, interaksi A dan B satu sama lain seperti apa, interaksi A dan B dengan saya sebagai misalnya let's say CEO seperti apa gitu. Jadi itu harus dipikirin, karena kalau nggak kayak gitu, you will keep recruiting, tapi they don't know what they need to do gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita benar-benar tahu tipe organization structure mana yang akan kita pakai untuk fit dengan operating model yang kita akan pakai untuk menjalankan bisnis, which means nanti hasilnya adalah tim itu diorganize seperti apa, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa contoh-contoh organization structure, ada yang sifatnya lebih hierarki, ada yang sifatnya lebih flat, ada yang sifatnya lebih holacratic, gitu ya. Jadi ada beberapa tipe, gitu. Nah, yang pasti adalah not every organization is organized the same. Pasti ada bedanya. Jadi walaupun ini hanya model-model, beberapa model yang ngebantu mungkin beberapa teman-teman yang di Bright Cube gitu ya udah membangun bisnis, membantu mereka untuk oh kira-kira model mana nih yang saya pakai gitu kan. Atau teman-teman yang tidak di Bright Cube untuk lebih ke additional knowledge for you gitu. Bahwa oh ada ya beberapa tipe cara untuk mengorganize gitu sesuatu. Nah, mungkin kalau di kampus itu kan ada apa namanya senat atau di SMA ada OSIS gitu. Pasti teman-teman juga kebayang kan struktur organisasi seperti apa. Tapi what kind of organization structure is it gitu. Ternyata itu ada tipenya gitu. Yang kita banyak ketahui, oke, ada ketua, ada sekretaris, ada ini apa segala macam, ada ketua bidang apa segala macam. Mungkin itu lebih hierarchical gitu ya. Tapi ternyata di organisasi dalam bisnis ada banyak sekali tipe struktur organisasi. Nah, ini bisa berbagai macam jenis gitu ya. Jadi ini akan sangat dipengaruhi dengan functional grouping of the work, jadi prosesnya, jadi bisnis prosesnya itu di cluster seperti apa, atau natural groupings of teams, orang-orangnya, keahlian orang-orangnya yang di cluster seperti apa, gitu ya, atau the size of the business. Yang waktu awal mula dibuat, bisnis itu bentuknya organisasi tipe A. Once mereka udah misalnya berapa juta dolar misalnya, maka bentuk organisasinya tipe B. Setelah mereka lebih besar lagi, maka organisasinya tipe C. Itu bisa juga terjadi. So it's not fixed. As a business leader, atau as a business owner, atau as entrepreneurs, kalian harus bisa menentukan tipe organisasi mana yang cocok untuk fase bisnis kalian. Oke, next. Nah, ini saya coba kasih beberapa contoh common structure untuk
untuk early startups atau businesses gitu ya, yang common gitu. Karena yang di sini kan ceritanya apa namanya, teman-teman lagi bangun bisnis gitu ya, as entrepreneurs gitu. So yang sangat common itu flat organization memang. Ada satu presiden atau ada satu ketua, lalu ada manajer-manajer yang direkrut dan mereka semua stratanya sama. Gitu. Ini very simple structure, very common gitu, terutama untuk early adopters gitu. Jadi apa namanya, pastinya number of employees-nya belum terlalu banyak gitu ya, span of management-nya juga belum terlalu besar. Habis itu every employee is given an equal opportunity to make decision gitu ya. Jadi mereka semua, masing-masing manajer yang di sebelah kiri ini punya equal opportunity untuk giving say ke presidennya. Advantage-nya adalah ya semua orang bisa berkontribusi, semua orang masing-masing masih punya scope-nya sendiri-sendiri. Misalnya manajer A itu bagian pemasaran, manajer B bagian operasional, manajer C bagian R&D misalnya ya, very simple gitu. Semua memiliki kontribusi yang sama, very similarly valued among each other gitu. Simple, fit for smaller companies. Saya nggak bisa bilang when it comes to small company itu berapa value business size-nya ya. Mungkin bisa kembali, Mas Guntur ya. Saya nggak bisa bilang smaller companies itu berapa in terms of size, itu rupiahnya berapa, tapi usually early startups itu adopt ini, gitu ya. Tapi there is a challenge. Nah, challenge-nya adalah kalau misalnya leadernya kurang apa namanya, decisive. Nah, that becomes a problem karena semua orang have a say, semua orang bisa give input ke presidennya, and he has to hear everybody gitu ya. Jadi akan lebih slow gitu. Jadi itu perlu di consider. Okay? Contoh yang kedua, holacracy. Jadi holacracy ini mungkin jarang kita dengar ya, jarang kita dengar kalau misalnya di dunia perkuliahan. Holacracy ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengklasterkan, kita merekrut sebuah tim, kita mengklasterkan berdasarkan minat bakat mereka, gitu ya. Jadi tidak ada fix assignment, oke, kamu harus di bagian pemasaran, dan selama kamu kerja di sini, kamu akan di bagian pemasaran terus. Oke, kamu akan di bagian R&D. Selama kamu kerja di sini 2 tahun, kamu harus di bagian R&D. Tidak seperti itu. Jadi, apa namanya, karyawan itu bebas memilih, mereka itu pengen launch produk apa, mereka itu pengen apa namanya, pengen berkontribusi di function apa atau di produk mana gitu ya, mereka bisa mengajukan itu dan mereka bisa dialokasikan resources-nya ke sana. Obviously ini udah tipe yang agak lebih advance ya, karena ini sangat tipe organisasi ini sangat menjunjung tinggi creativity, mungkin harus ada semacam brokernya yang membantu alokasi resources gitu. Ada beberapa perusahaan software gitu ya di Amerika, kalau nggak salah namanya Valve, itu dia mengadopt ini gitu. Artinya dia harus menyediakan broker yang constantly nanya ke karyawan, oke, setelah project kamu selesai di minat yang pertama, next-nya kamu mau kemana? That's one example. Nah, another example sebenarnya mirip-mirip consulting sedikit. Karena kalau di consulting, pada saat karyawan itu masuk, oke, mereka di-assign pekerjaannya apa gitu ya. Lalu mereka bisa pilih, oke, saya mau di-groom ke arah mana. Maka mereka di-assign ke project yang baru yang sesuai dengan minat bakat mereka dan juga kebutuhan bisnis, itu juga bisa. Jadi gitu. Jadi apa namanya, ini juga common gitu. Biasanya pasti di perusahaan yang cenderung jumlah karyawannya tidak terlalu banyak, karena itu membantu untuk managing load-nya gitu. Kalau terlalu dynamic, jumlah karyawannya banyak, itu sangat sulit gitu ya. Challenge-nya adalah ya karena kita tidak mendesignate apa namanya, titling atau tidak mendesignate specific leadership role gitu ya.
kadang mungkin kalau nggak decisive juga susah untuk making decision. Tapi kalau cluster leadersnya itu clear, maka itu bukan problem. Ini hanya sebatas beda filosofi aja gitu ya. Jadi kalau misalnya leadersnya percaya dengan sistem holacracy, it can work. Itu karena ada beberapa perusahaan yang pakai ini juga. Oke, next. Oke, squad and tribe. Nah, ini di Indonesia udah semakin kini nih. Banyak perusahaan-perusahaan konvensional atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar pun itu mulai mengadopt yang namanya squad and tribe. Nah, kalau di Indonesia ini sangat common di beberapa perusahaan startup yang udah jadi unicorn ya, the likes of Tokopedia, Traveloka, gitu, Gojek, itu mereka sangat menggunakan metode ini, di mana tim itu dibagi berdasarkan functionality dari overall platform mereka. Mereka menjadi functionality owner itu end-to-end, dan disebut dengan nama squad gitu. Beberapa kumpulan squad akan dinamakan sebuah tribe gitu ya. Jadi di sana mereka promoting team collaboration, innovation, nggak harus nunggu top down gitu ya, nggak harus nunggu top down direction dari atas baru buat sebuah inovasi. Mereka bisa bottom up mempropose ke manajemen gitu. Jadi as long as mereka bertanggung jawab terhadap functionality tertentu, mereka punya kebebasan untuk berinovasi di sana dan berkontribusi terhadap kemajuan functionality tersebut gitu. Misalnya kalau di Tokopedia ada functionality search gitu. Ya udah ada squad untuk search misalnya contohnya gitu ya. Jadi ini semakin ke sini di Indonesia ini semakin dipakai, tidak hanya di di startup companies, tapi juga the larger companies yang sudah multinationals karena mereka udah terlalu gemuk gitu atau pengen belajar bekerja lebih cepat, mereka ada tim sendiri untuk ngedrive beberapa agenda dan itu dibuatkan sebuah squad. Gitu. Jadi ini tipe organisasi seperti ini semakin populer di Indonesia sekarang. Oke, next. Nah, itu tadi beberapa contoh organization structure atau how you can manage a team ya, how you can manage works in organization pada saat lagi ngebangun gitu ya, lagi ngebangun bisnisnya. Tapi once the business is mature, karena your business will grow, it will be more mature compared to waktu awal buat gitu kan. Mungkin tipe organisasinya akan berubah tuh. Nah, bisa jadi bentuknya fungsional seperti yang di kiri gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang either otomotif, consumer goods gitu. Mereka dulu bekerja dengan tipe functional gitu. Ada fungsi finance, ada fungsi supply chain, ada fungsi marketing gitu, dan itu ada subdivisinya lagi gitu. Jadi layered gitu ya. Jadi function-functionnya juga layered. Kedua, bisa juga di cluster by product gitu. Oke, misalnya ada perusahaan yang fokus ke food and beverage, ada satu cluster organisasi yang fokus ke foods-nya saja, ada satu organisasi yang fokus ke beverage-nya saja, dan di masing-masing itu ada finance-nya, ada sales-nya, ada R&D-nya, ada tim marketing-nya gitu. Jadi bisa dikategorikan berdasarkan produk gitu. Jadi see the difference ya, beda kan. Satu adalah mau produknya apapun, tapi ada segmen-segmen function-nya. Kalau yang kedua, produk, ada segmen produknya dan semua supporting function untuk membuat produk itu bisa execute to market, itu dibuat terduplikasi untuk masing-masing segmen produk gitu ya. Jadi there's quite a big difference di situ. Yang ketiga, bisa next. Next adalah misalnya by customer. Ini banyak sekali untuk diaplikasikan untuk perusahaan services atau yang sifatnya B2B ya. Jadi mereka, let's say misalnya kalau kita di consulting, ada sebuah solution, kita jualan solution itu ke perusahaan teknologi atau ke perusahaan finance and banking gitu ya. Habis itu ada ke manufacturing gitu.
ada ke telco gitu ya. Jadi solusi tersebut disesuaikan dengan customer. Maka overall organization itu dibagi per segmen customer. Nah, itu juga berbeda gitu. Atau ada juga yang sifatnya geography gitu. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang udah regional ataupun global, mereka juga tersegmentasi berdasarkan area. Jadi ada area yang mungkin tipe operasionalnya sama atau tipe demografinya sama, di mana strategi bisa diduplikasi, maka digabungkan gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan. Biasanya pastinya perusahaan-perusahaan yang fokus ke geografi ini adalah banyak yang berkaitan dengan logistik, karena kan mereka harus memastikan bahwa cara kerja logistiknya mereka itu efisien gitu. So usually they would put this. Tapi sebenarnya kalau misalnya perusahaan itu semakin mature, mereka tidak hanya terpaku pada satu. Biasanya mereka bisa bekerja secara matriks. Jadi bisa kawinan antara geografi dan produk, atau geografi dengan customer, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semakin bisnis itu mature, managing teams, managing organization akan semakin kompleks. Tapi pola-pola itu sebenarnya udah bisa kita baca gitu ya dari sekarang. Pattern-nya ada. Oke, next. Nah, ini cuma notes aja, I won't go into the detail. Tapi yang pasti, once a business evolve, dari kalian awal mula ngebangun, habis itu nurturing the business sampai udah operationally functional gitu ya, sampai mereka bisnisnya besar, pasti ada perubahan-perubahan in the way you manage a team, in the way you manage work, in the way you manage organization gitu. Nah, setiap kali perubahan itu, strukturnya harus dilihat, leadership style dan culture yang diinjak harus dilihat, habis itu prosesnya harus dilihat. Salah satunya performance management yang akan kita bahas di berikutnya. Terus HR infrastructure-nya juga harus dilihat. Jadi setiap ada perubahan, maka key points ini, 5 key points ini harus juga direview gitu, karena pasti nature-nya akan berbeda-beda gitu ya. Ini saya udah coba bantu detailkan saja. I won't go into the details karena nanti bisa di section tanya jawab ya. Oke, next. Nah, kalau tadi managing a team, ya kan? Kita udah ketahuan when you are a business leader atau you are an entrepreneur, udah ketahuan kira-kira okay, I want to build business A gitu. Mau jualan jasa vending machine atau jualan jasa rumah belajar misalnya. Okay, I know how I will manage my team. I know how I will organize my team gitu kan. Mulai rekrut orang lah. Pada saat mulai rekrut orang, kita masukkan mereka ke dalam sebuah posisi dalam cara kerja yang sudah kita set tadi. Nah, di sini kita harus review kan, kita review kerjaannya mereka, kita review targetnya mereka, kita buatkan mereka target, kita review targetnya. Habis itu setelah review, kita harus tahu hasilnya seperti apa, dan apakah ada perbedaan dari hasil itu, gitu ya. Yang mana yang disebut good performance, yang mana yang disebut middle performance, yang mana yang disebut low performance, kita udah tahu, harus tahu indikatornya. Dan masing-masing hasil itu nanti treatmentnya bagaimana, baik dari sisi development dan dari sisi bonus atau rewards gitu ya. Nah ini harus dipikirin, karena jangan sampai nanti sebagai entrepreneurs kita tahu di grand design-nya pada saat manusianya masuk gitu ya, karyawan kita masuk, itu we don't know how to manage that gitu. Jadi harus ada kawinan antara what the business wants, what the targets of the business are, dan juga what are the targets of the employees gini. Karena ini harus fit to ensure bahwa kita bisa jalan beriringan. Oke. Next. Nah, ini yang tadi makanya when we say bahwa performance management is critical, gitu, it's critical because we need to balance the business versus individual target yang tadi saya cerita gitu ya. Di satu sisi, bisnis pengen maju, bisnis pengen increase sales by 2x, by 3x, by 4x gitu kan.
bisnis pengen lebih efisien dalam sisi pengelolaan resources misalnya, itu adalah murni bagaimana kita bisa growing the P&L, gitu kan, growing the profit and loss, gitu, growing our turnover, minimizing the cost supaya kita bisa managing profit, gitu kan. Tapi kan there is people that becomes the rolling factor in this, gitu. Ada manusia yang kerja di balik itu. Bisa aja diinjak dengan beberapa proses automation, apa segala macam, tapi less likely we are working only with machine. We will also work with people. And these people also have desires gitu. Mereka juga pengen growing, mereka juga pengen dihargai, mereka juga pengen perform, mereka pengen naik karirnya gitu ya. Jadi ini harus balance. How do we balance this? Adalah lewat managing performance gitu ya. Jadi di satu sisi top down pasti bisnis punya target, tapi bagaimana sistem yang cocok untuk kalian bisa pakai gitu ya, supaya individual performance development juga bisa diakomodasi. Gitu. Jadi kalau yang di sebelah kiri tadi, ini yang Venn diagram yang bagian orange, itu kalau dari sisi bisnis pasti we focus on the performance measurement. Gimana sih kita evaluate the performance of the business, the performance of the function, the performance of the individual. Bagaimana kita mengkalibrasikan antara employee yang satu dengan employee yang lain, bisnis yang satu dengan bisnis yang lain gitu ya. Very mathematical dan itu sangat dibutuhkan sebenarnya oleh bisnis gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau di Venn diagram yang bagian abu-abu, performance development, employee itu pengen diberikan continuous feedback gitu ya. Employee wants to be enabled to network. Mereka pengen belajar. Mereka pengen ada 360 development opportunity gitu ya. Jadi apa caranya? Bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah sistem goal setting diperlukan. Yang kedua adalah sistem check-in atau sistem review diperlukan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah communication antara atasan dengan karyawan, itu diperlukan. Nanti baru akhirnya setelah ada rating, setelah ada hasil segala macam, bagaimana kita merewardnya. Jadi ini yang harus dipahami, jangan sampai nanti kita sebagai entrepreneur atau business owner, we only focus on the company, but we don't take care of the people. Tapi jangan juga we take care so much on the people, we give the people everything, gitu, we give employee everything, tapi company nggak perform. That's also not good, gitu. Jadi gimana caranya nge-balance antara satu dengan yang lain. Oke, next. Nah, ini when you are starting a business, how to start your performance management system, gitu kan. Banyak orang berpikir, oke, saya langsung mau pilih platform, saya mau beli platform aja, gitu kan. Banyak sekarang yang jual platform performance management, gitu kan. Tapi before we get into that, please juga consider metode apa yang sebenarnya nanti kalian akan pakai, gitu. That's also very important. Metode performance management apa yang akan dipakai? Ada MBO gitu ya, Management by Objective. Ini sebenarnya school of thought yang udah agak lama itu, saya yakin juga di textbook kuliah teman-teman itu ada gitu ya, ada MBO. Habis itu SMART ya, ini adalah kriteria untuk penulisan sebenarnya. Tapi ini juga sempat dipopulerkan di tahun 70-80-an ya. Itu jadi pada saat membuat goal itu harus spesifik, harus measured, harus measurable, harus attainable, gitu kan, harus time bound, gitu. Jadi itu adalah kriteria penulisan. Atau juga kalian mau adopt yang namanya balance scorecard gitu. Jadi ada aspek people-nya, ada aspek operasionalnya, ada aspek sales-nya, gitu. Jadi ada beberapa ada aspek customers and finance-nya gitu ya. Jadi ini fokus on design and clarification of the objective gitu ya. Jadi
Kalau MBO, Smart, and Balance Scorecard itu memang udah agak passe, udah agak lama mekanisme itu, tapi masih banyak sekali perusahaan baik yang baru maupun yang konvensional gitu ya, yang baru-baru dibuat maupun yang udah lama berjalan, itu memakai sistem ini karena menurut mereka it works and that's okay gitu. Jadi itu yang harus dipikirin. Nah, ada metode yang lebih baru yang dipakai saat ini adalah contoh misalnya OGSM, Objective Goal Strategy and Measure, dan OKR. Nah, dua tipe ini adalah fokus on how to achieve the objective. Jadi kalau yang kiri tadi, 3 yang kiri fokus on the objective aja. Objektif apa sih yang saya pengen capai gitu kan. Tapi kalau yang kanan tidak hanya objektif apa yang ingin dicapai, tapi ditambah juga dengan bagaimana saya mencapai objektif tersebut gitu. Jadi kalau misalnya OGSM ini sebenarnya elaborasi dari balance scorecard gitu ya, evolusi dari balance scorecard. Jadi kalau udah punya objective and goals, maka strategi and measure-nya apa gitu. So apa namanya? Ini adalah turunannya. Kalau OKR itu banyak sekali dipakai oleh startup sekarang. Google pakai, Tokopedia pakai, habis itu Microsoft beberapa function di global mulai pakai gitu ya. Mereka fokus ke objective and key result. Jadi dibuat lebih simple, tapi very very stretching gitu. Jadi kalau misalnya 4 yang sebelumnya, MBO, Smart, BSI, sama OGSM, mereka fokus ke incremental improvement gitu ya. Jadi targetnya nggak terlalu stretching. Paling kalau misalnya tahun lalu apa namanya dapatnya X gitu ya, yang di achieve adalah X, ya tahun ini yang diminta adalah 3X misalnya contohnya. Tapi kalau di OKR fokusnya bukan 3X lagi, pengennya 6X gitu. Jadi targetnya sangat stretching, fokusnya adalah objective and key result gitu ya. Kalau misalnya dapat achieve 70 atau 80% maka dianggap achieve. Tapi kalau less than 70-80% achievement dianggap belum achieve gitu. Jadi very very stretching. Dan ini banyak dipakai oleh beberapa unicorn companies di Indonesia dan di global. Ada bukunya dan ada online artikelnya banyak. Jadi saya yakin teman-teman kalau misalnya searching any of these philosophy itu bisa nemu di online ya. Oke, next. Jadi kalau misalnya teman-teman udah memilih filosofi mana yang akan digunakan oleh perusahaan atau bisnis teman-teman, berikutnya adalah seberapa sering sih saya mau set target baru dan mau nge-review tim saya, apakah tahunan atau semesterly gitu ya. Jadi ada goal setting di Januari, habis itu mid-year review di Juni, Juli gitu kan. Habis itu evaluation di Desember. That's one option. Ini banyak dipakai juga di conventional companies. Atau mau quarterly. Quarterly misalnya setiap quarter, setiap 3 bulan, mau dicek, mau di-review, bisa juga. Gitu. Atau di-review aja quarterly, tapi dicek aja quarterly, tapi di-review di Desember, bisa juga. Nah ini sebenarnya model hybrid ya, yang sekarang lagi trending banyak gitu. Karena nggak semua perusahaan itu mampu secara administrasi menggovern performance management secara monthly atau weekly atau daily. Kecepatan gitu. Kecepatan buat mereka. Jadi jalan tengahnya kalau pengen di-review lebih sering tapi nggak terlalu sering, maka dipilihnya quarterly. Tapi ada juga perusahaan yang mengakomodasi review itu di monthly atau weekly atau daily basis gitu. Jadi ini bisa yang sifatnya project yang di-review atau ada yang sifatnya overall business performance juga gitu. Jadi apa namanya? It's very possible untuk bisa melakukan ini depending on how you want to pace up the performance of your company gitu. Kalau misalnya baru-baru nge-set up sebuah perusahaan, mungkin ya weekly itu penting gitu, atau daily stand up
daily checking itu juga penting. Karena kan baru nge-set up semua karyawannya nih gitu, apalagi karyawannya jumlahnya nggak banyak kan. Kalau nunggu sebulan baru ngobrol, ya mungkin telat strateginya. Tapi when the company is getting bigger and bigger, untuk memanage performance management yang terlalu sering, mungkin itu akan lebih lebih heavy ya effortnya. Jadi ada perusahaan di Amerika namanya Salesloft gitu. Mereka itu awalnya fail dalam managing performance gitu, bubar timnya. Tapi setahun berikutnya mereka ngumpul lagi, mereka perbaiki performance manajemennya gitu ya, dan akhirnya mereka putuskan mereka lakukannya weekly gitu. Jadi mereka udah punya target besar, mereka check in on a weekly basis setiap hari Kamis itu mereka siapin performance review-nya, lalu ada discussion dengan people manager hari Jumat, lalu di review lagi kalau masih perlu eskalasi bisa di review lagi sampai hari Minggu gitu ya, bisa dieskalasi sampai ke atasannya. Tapi itu untuk mereka, itu cocok untuk mereka. Tapi if you are building your business, how will you do it? That's your choice. Ya, next. Mohon maaf, Bu, 3 menit lagi mungkin, Bu. Oke, 3 menit lagi ya, saya cepat. Jadi berikutnya adalah how you record it gitu. Jadi ini ada satu buku yang menjelaskan bahwa nge-record performance management nggak harus ribet-ribet, cukup dalam satu page aja bisa. Bahkan sekarang kalau misalnya masih baru gitu ya in making the business, pakai Google Docs aja atau Excel aja nggak masalah, as long as you track it, and itu bisa dilakukan secara simple untuk direview kembali. Oke, next. Nah, how to communicate it gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ketahuan hasilnya seperti apa, people manager atau kalian sebagai entrepreneur harus berani menyampaikan itu ke tim kalian gitu ya. Dan itu harus terstruktur. Ada mekanisme namanya SBI, Situation, Behavior, and Impact. Itu bisa dipakai untuk menstrukturkan komunikasinya. Jadi nggak ngasal gitu, kita menyampaikan informasi kepada karyawan. Oke, next. Terus setelah udah ketahuan hasilnya seperti apa, disampaikan kepada karyawan, wajib untuk kita reward. Nah, reward ini tidak hanya bonus yang sifatnya duit ya, yang sifatnya monetary, tapi juga ada insentif yang sifatnya non-monetary. Bisa flexi hour, bisa work-life balance, bisa training opportunity, bisa employee discounts, flex benefit, dan lain sebagainya. Kalau yang monetary kan sudah wajar kita kenali ya, stock options, bonus, profit sharing plan, dan lain sebagainya. Nah, ini mekanisme ini juga harus dipikirin yang bisa di-afford oleh bisnis yang kalian buat. Berikutnya. Nah, ini key takeaway-nya, mudah-mudahan nggak take so much time. Jadi, when you are starting your business atau as an entrepreneur, pertama, manage your team will depend on how you drive your organization and what working culture you want to inject. Jadi, tergantung kalian mau ngedrive-nya gimana. Terus yang kedua, managing performance will need to balance between business and employee target gitu ya. Business target and employee development. Jadi nggak bisa mikirin hanya bisnis atau hanya employee, harus dua-duanya. Nah, yang ketiga, be adaptive and open to change di saat diperlukan. Jadi jangan kaku, udah di set itu aja, tapi kalau emang secara bisnis diperlukan untuk berubah, maka berubahlah gitu. Karena hanya itu yang bisa membuat untuk survive dan adaptif ke depannya. Begitu Pak Nur Hadi dan teman-teman, mudah-mudahan ke cover semua. Thank you. Luar biasa, Mbak Nurma, ya. Materinya padat dan jelas ya. Ada 3 tadi ya, ada 3 key, ada 3 kunci. Bagaimana memanage tim, kemudian yang kedua mengukur kinerja tim, kemudian beradaptasi untuk mengatasi perubahan yang ada. Oke, itu intisari sementara dari paparan yang ada. Kita undang 3 penanya terlebih dahulu ya untuk sesi tanya jawab. Sampai ini ada bisa gunakan di room chat atau bisa open mic ya. Sementara saya bacakan dulu ya sambil nunggu yang lain.
Ada pertanyaan nanti mahasiswa manajemen bertanya Ibu Norma, bagaimana cara mengukur performa yang baik untuk foundernya di saat sebuah bisnis masih startup, yang itu kerjaannya masih kita bilang masih serabutan dan belum ada standarnya atau bakunya. Silakan mungkin Bu. Sambil Ya. Jadi whenever we start the business, pastinya matrix yang ditetapkan adalah pasti matrix bisnis kan. Seberapa banyak sales yang diimprove, berapa customer yang di-acquire, atau berapa region yang sudah di-cover, gitu kan. Berapa cost yang di-save. Pasti itu matrix yang akan diukur gitu ya, pada saat bisnis itu baru dimulai. Karena proses tidak menjadi penting, yang penting hasil untuk awal gitu. Jadi matrix itu yang bisa dipakai gitu ya. Menurut saya itu yang harus dibuat dulu terlebih dahulu di bagian awal. Kalau tadi ada kata-kata founder kan. When we talk about founder, itu pasti ada either satu orang atau sekumpulan orang. Mereka bisa mungkin memfunding bisnisnya dari kocek mereka sendiri ya, capital mereka sendiri gitu. Jadi mereka bisa menentukan target. Tapi ada juga bisnis kan, founder itu juga disponsorin sama venture capital, sama VC. Gitu. Jadi VC pasti juga menetapkan target ke founder tersebut atau ke manajemen dari bisnis startup tersebut. Jadi pastinya kalau tadi jawaban singkatnya adalah matrix bisnis dulu yang ditentukan, either itu financial atau operational atau cost atau apapun gitu ya. Itulah yang dikejar karena pasti proses belum terlalu jadi fokus. Yang penting hasil dulu. Gitu sih Pak. Jelas Mas Nandi? Cukup jelas Mas Nandi? Oke, menarik sebenarnya Pak. Saya ingin bertanya kembali kalau misalnya belum ada yang nanya. Boleh, silakan. Oke, baik. Tadi menarik tuh Bu, yang tentang sebenarnya emang kalau kita naiknya ya, kalau di startup itu ya hasil yang kita lihat dalam proses gitu. Sampai enter running well, baru mungkin SDM kita bisa proses. Nah, tapi pertanyaan saya tambahan terkait dengan ini Bu. Ranah mana atau batasan apa kita bisa ngambil kerja lain? Karena kan bisa ambil apa Mas? Sorry, tadi agak keputus. ya, jadi batasan mana para founder ini bisa istilahnya nge-tag kerjaan founders yang lain karena kan khusus startup. Nah, kebayang saya juga bingung sih nanya, tapi itu ada di kepala saya. Penasaran. Ya, jadi ini memang sulit ya, karena kalau misalnya waktu awal-awal ngebangun, kita sebagai founder itu ngejar target kan. Terus ada tim kita yang perform, ada tim kita yang nggak perform. Untuk tim yang nggak perform, kecenderungan ya kita ambil alih kerjaannya, gitu kan Mas maksudnya? Benar. Ya, kita ambil alih pekerjaannya supaya pekerjaan tidak keteteran. Lalu kalau kayak gitu, bagaimana cara ngukur performance-nya gitu kan? Jadi biasanya kalau misalnya kita udah mulai punya tim yang lebih besar gitu ya, besar itu bukan maksud saya in hundreds ya, mungkin puluhan gitu, di mana kita manage beberapa orang. Karena span of control yang ideal itu sebenarnya 7. Jadi misalnya Masnya sebagai founder, Masnya punya anak buah 7 itu masih controllable. Tapi kalau udah lebih dari 7, then you have to put some management skills kan, gitu. Karena you have to delegate, habis itu targetnya juga harus dipecah-pecah, begitu kan. Jadi when you are having more than 7, gitu ya, itu pasti performance manajemennya itu harus dilihat not only the what tapi the how. Gitu. Jadi what-nya adalah seberapa achieve yang bersangkutan ya timnya gitu kan. Tapi how-nya adalah bagaimana dia meng-achieve itu. Jadi kalau misalnya what-nya adalah bagus, oke, kerjaannya karena dibantu banyak orang gitu ya, karena keteteran, mereka akhirnya achieve, oke, fine gitu kan. Tapi how-nya ternyata dia nggak bisa ngerjain sendiri. Nah, itulah komponen yang bisa dikecilin. Gitu. Jadi biasanya ada what and how-nya sih Mas, yang dibuat. Kalau misalnya perusahaannya udah lebih besar, how-nya itu bisa diformalkan dalam bentuk value, dalam bentuk kompetensi, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi rasanya kalau masih kecil, itu tinggal dibuat pembobotan aja dan di rating gitu. Jadi misalnya
let's say what-nya 70%, how-nya 30% gitu. Atau bisa dibuat 50-50. Tergantung seperti apa. Gitu sih, Mas. Kira-kira ngebantu nggak ya? Menarik, Bu. Menambah perbendaharaan strategi di kepala saya. Oke. Oke. Iya, ya. Bisa diakalin karena yang kayak gini-gini kan it's not mathematics ya. Jadi perlu di-adjust, perlu trial and error yang mana yang cocok gitu. Tapi filosofinya seperti itu. Ada komponen what, ada komponen how. Oke. Cukup jelas, Mas, Nandi ya. Baik, izin Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Arina Nabila. Izin bertanya Bu Norma terkait dengan tim struktur Holacracy dan Squad. Apa perbedaan mendasar yang dimiliki keduanya dan apa batasan struktur Holacracy dalam pembagian tugas ketika ada rule yang diinginkan oleh banyak orang yang di room chat. Ya. Sebenarnya agak beti-beti ya kalau boleh jujur. Itu cuman perbedaan dari sisi akademia aja. Tapi kalau Holacracy itu fokusnya ke peminatan dan resource allocation gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 3 karyawan, terus ada 3 project. Nah, 3 karyawan ini bisa memilih 3 project mana yang mereka mau tertarik untuk bantu gitu. Misalnya ada employee 1, 2, 3, ada project ABC. Ya 3 bisa ke A, 2 bisa ke B, 1 bisa ke C gitu ya. Tergantung minat, bakat, gitu apa segala macam. Pastinya di sana itu sangat heavy untuk ngebantu penyaluran minat bakat ini kan. Karena you never know, one day mereka si 3 interested ke A, terus mereka suddenly pengen switch gitu. Oh enggak, I'm not interested anymore gitu kan. Apalagi millennials, Gen Z, mereka suka coba hal baru. Enggak, 3 nggak pengen ke A deh, 3 pengen ke B, tapi si project A belum selesai gitu. Ya nggak bisa kayak gitu kan. So it's very important bahwa sistem itu digunakan gitu di saat memang orang-orang yang di-hire itu juga cukup mature dan mereka punya skill tertentu yang bisa dikontribusikan terhadap project yang diminati gitu ya. So it takes some sense of maturity. Nah, kalau misalnya squads atau tribe itu mereka fokusnya ke target atau functionality yang memang ingin difokuskan sebagai agenda utama gitu ya. Beda implementation-nya untuk squad dan tribes itu di perusahaan startups versus perusahaan konvensional yang baru mengadopt gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan startup biasanya satu platform mereka udah bagi-bagi gitu ya. Bagi-bagi, ada squad search, ada squad menu, ada squad FMCG, ada squad apa gitu ya, tergantung kalau kita ambil contoh yang Tokopedia gitu ya. Ada squad gift cards gitu misalnya. Jadi masing-masing functionality itu udah dibagi-bagi dan kita merekrut orang itu khusus memang untuk squad tersebut. Tuh. Jadi bukan penyaluran minat bakat lagi gitu. Jadi kalau emang untuk search ya kita cari tim yang cocok untuk search. Kalau untuk gift kita cari tim yang cocok untuk gift gitu ya. Bedanya adalah kalau misalnya untuk squad itu biasanya top management hanya akan menyampaikan top down target itu dari top management ke tribe. Nah, tribe ini kan dibagi lagi ke squad kan. Nanti untuk masing-masing squad mereka gimana pun caranya itu mereka yang penting achieve gitu. Maka dari itu biasanya perusahaan kayak gitu atau startup kayak gitu pakainya OKR gitu. Karena yang penting objektifnya apa, key results-nya apa, how-nya terserah si squad gitu. Itu sih kalau dari sisi how they manage ya. Kalau squad yang diaplikasikan untuk perusahaan yang baru pakai gitu ya. Misalnya perusahaan itu konvensional gitu ya. Mereka jalannya udah lama gitu ya, udah running beberapa puluh tahun. Tapi jalannya cukup slow. Target yang di-achieve itu pace-nya konsisten gitu. Tapi mereka pengen inject pace yang lebih cepat gitu. Nah, biasanya dibuatkan satu agenda tertentu untuk di-squadkan. Contoh misalnya ada sebuah perusahaan
yang saya alami sendiri gitu ya di telco. Jadi let's say misalnya ini udah running berapa puluh tahun, tapi let's say kita pengen inject satu cost saving agenda, misalnya contohnya satu cost saving agenda di perusahaan tersebut. Jadi dibuatkan squad khusus untuk si cost saving project ini, dan timnya itu bisa diambil dari manapun, tapi khusus untuk mendukung si project ini. Jadi bukan penyaluran minat bakat lagi gitu, tapi emang kita cari orang-orang yang fit untuk ngejar si agenda squad untuk cost saving ini gitu. Jadi itu sih perbedaannya. Kalau dari sisi penerapan yang mana yang lebih common untuk dipakai sih, saya saranin itu bentuk tribe sama squad ya. Itu mungkin akan lebih mudah, habis itu lebih clear, tapi tetap ngasih flexibility untuk tim untuk berkontribusi gitu. Karena kalau holokrasi, if the team is not mature enough, it's going to be quite complex karena harus nyalurin banyak orang. Gitu sih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Gitu. Ada pertanyaan? Udah cukup menjawab kah? Cukup Ibu, thank you. Oke. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan ketiga, Mbak Norma dari Farikul ingin bertanya, ketika kita baru mendirikan suatu bisnis dengan kawan dan terjadi suatu konflik yang membuat kami terpisah, apa yang harus saya lakukan setelah hal tersebut terjadi? Apa saya harus mencari kawan baru atau bagaimana? Kalau masalah pertemanan mungkin saya nggak bisa jawab ya. Itu tergantung seberapa dekat gitu. Tapi when we talk about business partners, itu memang kalau misalnya kita di level kuliah gitu ya, mungkin buat bisnis itu cukup seru. Yuk gabung yuk buat something gitu. Tapi kadangkala kita sebagai new entrepreneurs itu nggak memikirkan segala macam resiko yang mungkin terjadi karena partnership tersebut gitu. Nanti kalau misalnya perusahaannya going well, then it's fine gitu kan. Tapi kalau not going well gimana? Jadi penting banget, walaupun nggak harus formal banget gitu ya bentuknya. Some agreement itu harus dilakukan di depan gitu. Jadi ya dibuat semacam, kalau di organisasi kampus semacam ADART lah, something like that gitu. Nah di bisnis juga sama, harus dibuat kontrak bisnisnya gitu kan. Capital yang dimasukin berapa gitu kan, untuk per masing-masing founder atau per masing-masing owner gitu kan. Habis itu kalau misalnya ada keuntungan bagi hasil gimana, kalau ada kerugian pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Kalau misalnya ada kasus hukum, misalnya siapa yang maju ke court gitu. Itu sangat penting untuk ditentukan gitu ya. Mungkin saya bukan ahlinya di bidang ini, tapi it's very important untuk kesepakatan itu dibuat di awal. Jadi kalau misalnya ada ketidakcocokan, jadi ada grievance policy yang menyatakan bahwa kalau memang tidak cocok dan disepakati untuk berpisah, maka pembagiannya seperti apa gitu. Baik itu bagi hasil maupun berbagi resiko ya gitu. Jadi itu penting. Kalau misalnya ada partner baru masuk, nanti tanggung jawabnya gimana? Itu harus disepakati dari awal. Jadi bahasa gampangnya kalau untuk teman-teman kuliah mungkin ya itu ADART-nya harus dibuat dari awal. Kalau enggak nanti unclear how you manage the business itu unclear. Akhirnya nanti ya udah bubar aja gitu. Sering gitu kan kadang-kadang kalau kita buat pada saat di kampus, karena sifatnya sangat informal gitu kan. Cukup jelas. Apakah membantu menjawab? Baik Bu, sangat menjawab sekali. Berarti yang terpenting itu Bu, agreement-nya Bu ya? Ya, agreement itu penting. Ya. Dan ini agreement tidak hanya dalam berusaha ya. Kalau misalnya kalian masuk ke pasar tenaga kerja pun, kontrak kerja is an agreement. Ya kan? Gaji kalian berapa, termin jam kerja kalian gimana. Habis itu kalau misalnya terjadi kasus tertentu, apa konsekuensinya baik untuk perusahaan atau untuk karyawan. Habis itu kalau misalnya putus kontrak seperti apa, that's an agreement. Kadang kita sebagai
mahasiswa kalau lulus masuk ke pasar tenaga kerja, yang dipikir hanya oke, gaji saya berapa gitu aja kan. Tapi di kontrak kerja itu detail dan itu harus dibaca karena that's an agreement. Sama di bisnis juga sama. Gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Baik, ya sudah terjawab pertanyaan ketiga. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Kami persilakan jika ada. Memang kalau di Indonesia belum apa ya, membudaya Bu untuk agreement di awal itu. Banyak sungkan gitu ya. Padahal sungkan, itu gitu, benar. Penting ya, karena budaya agreement di awal. Sebenarnya kita juga sudah mengajari Bu, di awal itu ada namanya kontrak perkuliahan. Nggak boleh bolos sekian hari ya. Nah, Anda boleh nggak masuk sekian hari lah itu. Sebetulnya sudah ada kita ajarkan, namanya memang prakteknya yang belum secara konsisten dijalankan. Iya, kita kadang sungkan untuk menanyakan hak saya apa, tanggung jawab saya apa, gitu kan ya Pak Nur Hadi ya. Tapi mungkin ini yang perlu diketahui karena kadangkala kalau misalnya buat bisnis gitu ya, saya sih belum pernah buat bisnis sendiri ya kalau boleh jujur ke teman-teman, tapi saya mengobserve gitu banyak teman-teman yang akhirnya seperti itu, ya udah modalnya lenyap aja, pertanggungjawabannya nggak jelas gitu kan. Itu satu. Terus kedua adalah kalau misalnya adik-adik masuk ke pasar tenaga kerja, masuk ke perusahaan, kadang-kala itu nggak dibaca tuh kontrak kerjanya, jadi nggak ngerti sebenarnya hak kewajibannya seperti apa gitu. Nah itu bisa dipakai bekal ya untuk nanti kalian masuk ke perusahaan. Jadi kalian terlindungi, bisnis terlindungi, perusahaan juga terlindungi gitu sih. Satu pertanyaan terakhir Ibu ada dari room chat dari Irani ya, izin bertanya Mbak Norma terkait dengan culture organisasi. Kalau kita sudah merekrut sumber daya manusia, tetapi ternyata orang itu tidak fit dengan culture organisasi, apakah memungkinkan untuk mengubah orang itu agar fit dengan culture organisasi, atau tidak ada cara lain selain dikeluarkan dari organisasi? Monggo Bu. Ya, organisasi yang dimaksud ini organisasi apa dulu nih? Apakah perusahaan yang udah jalan atau bisnis yang baru dimulai? Biar saya clear juga jawabnya. Ini sebenarnya mengacunya ke organisasi mahasiswa sih, Mbak. Gimana, sorry? Ini mengacunya ke organisasi mahasiswa. Oh, oke. Oke, saya coba ya. Jadi, in any organization, gitu, in any organization, recruitment is very important, gitu ya. Rekrutmen itu bukan hanya untuk memfulfill ada posisi kosong lalu cari orang untuk ngisi, enggak. When we talk about recruitment adalah kita cari orang yang cocok dengan organisasi kita, entah itu organisasi mahasiswa, entah itu bisnis, entah itu perusahaan gitu ya, untuk mereka ke depannya bisa berkontribusi dengan jangka waktu tertentu kan, dan jangka waktu yang panjang kalau bisa kan. Karena kalau enggak kita akan keep recruiting over and over again. Kalau untuk organisasi mahasiswa, cost-nya hanya waktu, ya kan? Tapi kalau untuk organisasi yang sifatnya perusahaan atau bisnis, itu ada headhunter cost yang keluar, ada waktunya manajemen yang harusnya mereka jualan, jadi mereka interview gitu kan. There is a monetary implication on recruitment kalau kita nggak tepat. Itu jadi rekrutmen itu sangat penting dan itu filter awal sebenarnya untuk menentukan apakah orang ini potensially cocok apa enggak. Itu satu. Kedua adalah itu proses onboarding. Jadi pada saat orang yang kita rekrut itu masuk, wajib hukumnya untuk kita persiapkan mereka perform di organisasi kita. Jadi ada istilahnya onboarding, entah itu saya nggak tahu kalau di organisasi waktu saya di kemahasiswaan, waktu saya kuliah dulu, ya ada mungkin 1 minggu kita latih, peraturan di organisasi seperti apa, gitu kan, ada kemah-kemahnya biar bonding, gitu-gitu kan. Sama, di perusahaan juga sama, gitu kan. Jadi di bisnis juga mungkin sama, itu kita invest beberapa hari gitu untuk mereka bisa getting to know the function of the organization, getting to know the leadership team, getting to know their friends and peers gitu ya, getting to know their bosses gitu, supaya mereka bisa siap untuk perform, karena mereka mengetahui lingkungan kerja mereka, atau lingkungan kampus mereka, lingkungan organisasi mereka, gitu kan. Onboarding. Yang ketiga adalah baru performance gitu.
Nah, seseorang itu bisa nggak fit di salah satu fase itu. Mereka bisa nggak fit dari awal, artinya emang kita salah rekrut. Atau mereka nggak fit di onboarding, artinya mereka impress sama perusahaan atau organisasi di awal, pas masuk, oh nggak cocok, gitu kan. Masih bisa diperbaiki dengan onboarding, apa yang bisa dimatchikan antara si karyawan atau tim itu dengan si organisasi. Atau mereka nggak cocok di fase akhir, di saat mereka udah mulai kerja, nggak cocok sama timnya, nggak cocok sama bosnya, apa segala macam gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya, kalau menurut saya pribadi, ngeluarin orang dari organisasi atau ngeluarin orang dari perusahaan bukan satu-satunya jalan yang selalu tepat gitu. Karena kalau misalnya nanti kita salah rekrut lagi, ya it's the same story repeated gitu kan. Jadi yang penting adalah kalau misalnya ada orang yang nggak perform atau nggak cocok, dicari tahu dulu root cause-nya, apakah masih bisa diperbaiki atau enggak, di-develop dulu gitu kan. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, dan ya agreement untuk exit adalah salah satu cara. Tapi itu bukan cara yang pertama gitu sih, kalau menurut saya. Karena jangan sampai ketidakcocokan itu kita taruh bebannya hanya pada si tim atau hanya pada si karyawan. Mungkin karena organisasinya juga yang tidak mempersiapkan mereka untuk cocok. Gitu sih. Menjawab nggak ya kira-kira? Atau am I making you more confused? Sangat menjawab, terima kasih. Iya gitu, karena kan ketidakcocokan itu bisa aja dua arah. Baik, masih ada waktu 7 menit lagi ini Bu, mungkin kita tambah satu pertanyaan lagi. Boleh, Mudah-mudahan Pak. cukup waktunya. Silakan, ada yang bertanya. Nah, ini dari Miranda. Perkenalkan, saya Miranda, ingin bertanya untuk mengatasi pegawai yang performance quality-nya rendah. Apakah lebih baik untuk memperbanyak NR atau membuat punishment dari organisasi rules? Karena punishment riskan untuk membuat pegawai demotivasi. Sedangkan banyak juga pegawai yang tidak mengejar RNR kecuali hyper performers. Sorry Pak, ini kasusnya untuk boleh diulang nggak Pak yang bagian awal? Di sini sih mengatasi pegawai yang performance quality-nya rendah. Oke, jadi kalau karyawan itu performance quality-nya rendah, itu harus dicek dulu. Kita harus selalu ya, sama kayak kuliah sebenarnya. When there is a problem, we have to do the diagnostic first gitu. Jadi kalau misalnya problemnya adalah karyawan itu performance-nya rendah, diagnostiknya apa dulu? Satu, apakah targetnya itu terlalu stretched sampai dia nggak nyampe, maka dikategorikan low performers, gitu kan? Atau sebenarnya targetnya sudah wajar, tapi dia nggak perform, gitu kan? Atau sebenarnya dia perform, tapi dipersepsikan tidak perform. Yang mana? Gitu. Karena itu harus didiagnostik dulu, gitu. Baik, terutama oleh people manager-nya ya. Nah, solusinya adalah untuk ketiga-tiganya, itu common di banyak perusahaan yang dilakukan adalah performance improvement plan, gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka tidak perform, ya harus dikomunikasikan mereka tidak perform, tapi karena apanya juga harus disampaikan. Makanya tadi saya agak cepet sih tadi ya, karena apa namanya, waktunya sudah mepet, tapi ada mekanisme namanya SBI, Situation, Behavior, and Impact, itu mungkin teman-teman bisa baca ya, ininya, bukunya, banyak sekali kok yang menulis tentang itu. Situationnya apa, nggak perform. Behavior yang mereka tunjukkan apa, gitu. Itu harus ditunjukin juga. Oh, mungkin karena kamu tidak checking progresnya secara teratur, maka lost track, maka hasilnya nggak tercapai, gitu kan. Atau mungkin kamu kurang komunikasi karena kurang penguasaan dari data, maka tidak bisa mentranslate itu dari strategi into action, maka tidak perform. Jadi itu harus clear dulu diagnostiknya, kenapa orang ini nggak perform, gitu kan. Baru impact-nya, oh maka sales-nya tidak tercapai, atau maka cost-nya tidak mencapai hasil, apa segala macam. Itu harus disampaikan. Karena
biasanya karyawan itu demotivated kalau misalnya hanya dibilang nggak perform. Tapi kalau dibilang kenapanya, dan kalau misalnya kenapanya itu factual ya, bukan berdasarkan persepsi si atasan, itu mereka cenderung lebih nerima. Kenapa? Karena kan mereka sendiri yang melakukan gitu. Jadi itu harus didiagnostik dulu yang pertama. Kedua adalah lakukan performance improvement plan. Yang ketiga adalah pastikan semua infrastruktur untuk mereka yang ngebantu mereka untuk perform juga dipersiapkan. Gitu. Contoh misalnya, mereka ternyata mereka nggak perform karena mereka kurang skill Excel, misalnya contohnya kayak gitu. Mereka disuruh menghitung forecast dengan menggunakan tools pivot, padahal si anak ini nggak bisa pivot, nggak bisa Excel gitu kan. Maka untuk mengebantu anak ini untuk perform, ya harus dikursuskan Excel atau ada mentor yang ngajarin dia Excel, contohnya gitu. Jadi itu harus disiapin sih. Memberikan hanya menyodorkan aturan, rules and regulation, it won't do anything. Karena kita cuma dikasih tahu, kamu nggak perform, terus ini konsekuensinya, it doesn't help gitu. Karena orang kan harus dibantu untuk perform. Gitu sih. Itu harus sebagai atasan kita harus bantu untuk bounce back. Gitu sih. Ngebantu nggak kira-kira? Baik, ngebantu Ibu. Terima kasih. Ya. Sama. Baik. Ini waktunya 2 menit lagi, Bu. Ada pertanyaan satu lagi dari Mumtaz. Berkenan, Bu? Siap. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah tadi kayak udah terjawab sekaligus dari pertanyaan Miranda juga secara langsung. Terima kasih Tante Norma dan Pak Hadi. Baik, Om. Baik. Ya, karena waktunya juga sudah cukup, mungkin kita coba simpulkan nih. Jadi kalau kita ingin membuat bisnis lancar, ya katakanlah kita harus punya target juga. Nah, cara mencapainya juga kita harus tentukan atau kita ukur ya, how-nya gitu ya. Kemudian jangan lupa agreement di awal itu penting. Ya, jangan sampai nanti pecah kongsi di tengah-tengah jalan atau malah musuh-musuhan. Ya, dan untuk bisa menghasilkan performance yang bagus tentu mulai dari rekrutmen. Ya, rekrutmen organisasi, tim apa saja yang perlu kita rekrut, tentu ini yang menjadi kata kunci untuk bisa mencapai keberhasilan. Ya, nanti kita akan cek kalau memang itu performanya jelek dengan root cause analysis seperti apa, kenapa mereka tidak bisa mencapai, kemudian tentu ada improvement atau bimbingan dari leader atau pimpinannya atau atasannya. Itu mungkin dari kesimpulan yang kita bisa simpulkan dari kegiatan managing performance team and performance hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas Tante Norma, Mbak Norma ya yang telah memberikan sharing ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, saya mohon maaf ini tidak bukakan videonya karena tadi ada informasi dari panitia blank hitam warna. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin tidak bisa memberikan apresiasi yang bernilai Bu, ya, tapi kita punya pemberian souvenir digital dari Bright Cube kepada narasumber. Ya, ini mudah-mudahan fotonya ini dari sertifikasi dulu Bu. Ya, ini sertifikasi apresiasi kepada Mbak Norma karena telah memberikan managing team and performance for entrepreneur di Bright Cube. Nah ini fotonya Bu, mohon berkenan. Nanti aslinya kita kirim ya. Panitia akan mengirimkan, ini digital saja kita tampilkan. Mudah-mudahan berkenan. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bagi para juga ada dosen Bu Rahma, Bu Linda yang telah gabung dan para mahasiswa di manajemen dan di Bright Cube tentunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tunas Muda Berkarya Pak Arman. Mudah-mudahan beliau hadir di sini karena beliau memberikan support yang luar biasa, tempat, dana dan sebagainya Bu, fasilitas untuk terjalinnya kerjasama ini. Nah, sesi terakhir kita foto bersama nih. Mohon berkenan Bu Norma atau teman-teman untuk membuka videonya.
Nanti panitia akan mendokumentasikan. Silakan di open videonya. Panitia kami persilahkan ya untuk mengatur. Baik, terima kasih Pak Hadi. Mungkin buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Ini masih ada 5 slide, sebagian besar masih belum on cam. Peserta terbanyak kelihatannya Ibu, 120 tadi saya catat. Luar biasa semangatnya mahasiswa. Saya terima kasih ya Pak Nur Hadi dan teman-teman semua juga kesempatannya. Sudah Mas Guntur? Baik, kita mulai dari slide pertama. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, cukup Pak. Baik, Mas Guntur, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Norma ya setelah memberikan sharing pengalaman dan tentu teori yang sangat bermanfaat ya. Ini juga saya baru dengar nih holokrasi. Ya, apa bisa diterapkan nggak nih di IPB ini? Karena IPB juga sekarang sedang bangun menggiat-giatnya pembenahan administrasi dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan Bu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami dari Panitia Bread Cup mengucapkan selamat sore, sampai jumpa di kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norma. Terima kasih Pak Nur Hadi Terima kasih semuanya. buat Bu Norma ya. Terima kasih. Luar biasa. Saya bisa live ya Pak Nur Hadi ya? Ya silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih.